satu ngetes ya. Jadi kalau ada yang bilang bukan gigi si RPM rendah si ZX25R ini gak ada torsi, enggak juga. Tadi pas lagi track pertama sampai ke sini itu masih gigi 1 gitu. Apa yang membuat itu power jadi lebih besar? Memang dia bore-nya kan besar, stroke-nya kecil, jadi high RPM. Nah, untuk naikin torsi itu macam-macam. Salah satunya dari knalpot. Pilihan knalpot yang benar, misalkan lihat dari sini nih, laser bead. Banyak orang bikin knalpot di sini, dia lurus. Karena dia bengkok, dia ada tekanan, ada namanya pressure di sini. Dan lihat, semua nggak seimbang tuh. Kenapa nggak seimbang laser bead bikin knalpot? Karena namanya ada firing order. Silinder tuh nggak begini. Karena 4. Dia gantian nih, tergantung nih yang mana dulu. Makanya dia bikinnya berbeda. Tekukannya berbeda, panjangnya juga berbeda. Nah, pemilik motor ini merubah bagian dari sektor ininya. Kenapa dirubah? Supaya dijepit. Tuh lihat. Dijepit sehingga power motornya dijepit dibuang. Nah, kalau dijepit ada velocity. Velocity itu bikin cepat. Ketika dia bikin cepat, otomatis ada torsi gitu. Berikutnya yang bikin motor ini powernya ada lagi, pilihan gearnya. Dia pakai WR3. Ini tuh bahannya enteng. Gitu. Nah, dari posisi ini ganti footstep, ini ngerubah lumayan ya. Misalkan sekilo ini jadi 700 gram, beda 30% ya, 300 gram. Totalin, otomatis jauh lebih enteng lagi. Nah, mungkin kedepannya ganti, ini masih 520 ya? Masih 520, mungkin nanti diganti 415, lebih powerful lagi. Oke. Kalau Ninja 2,5 baru ZX25R ini powernya bawahnya kurang, enggak juga. Sama juga dengan motor, power atasnya nggak ada. Kita punya kreativitas bisa merubah itu semua kok. Nah, ini kalau ada yang mau modifikasi, si Kawasaki pinter nih. Dia lubang baut ininya udah disiapin nih. Tuh. Nah, opsinya pakai 1 disk besar atau 2 disk kecil. MotoGP yang 2,5 tuh 2 disk kecil dia. Nah, pinter dia bikin nih. Terus riding positionnya, tolong dipegangin. Riding positionnya, ini yang paling susah ya kalau bikin motor tuh ya. Ini karena kita udah ganti ya. Duduk begini enak, dia miring ini ya. Ini enak. Atau mundur ke belakang pas lagi kayak kencang. Kalau kencang pantatnya masih ke belakang ya, jangan begini ya. Ke belakang. Bagian ini tuh bisa naruh kepala patokannya. Tuh. Windshield, helm. Oke. Windshield, helm. Pinter banget. Jadi bawa harian enak. Begini santai, kencang juga enak. Nah, kalau misalkan tinggi badan atau panjang kaki, kalian bisa atur dari pemilihan stang sama footstep, karena ya 3 ya.
tangan, pantat, kaki. Ini ngaruh nih segitiganya, Golden Triangle. Tuh. Ya kan pemilik motornya tingginya kurang lebih sama saya, posisinya pas banget. Jadi kalau kalian nyobain motor yang di setting tingginya berbeda, masih beda. Nextnya pengaturan shock. Nanti kalian bisa atur olinya sama shock belakangnya. Ini kebetulan belum ganti. Oh, ini seru kalau diganti plural ya. Ya kan? Tulang ininya, ini pinter ya, shocknya tidur ya. Jadi pas ada tekanan bagus. Dan kenapa shocknya tidur? Kalau ditaruh di sini kan titiknya di sini. Dia enggak, dia mau mesinnya rada ke depan. Nah, berat motornya tuh di bawah tangki. Jadi handlingnya gampang. Kalau dia shocknya di sini, beratnya terbagi. Misalkan 70% depan, 30% belakang. Karena beratnya di sini dan kita duduk di depan sini nih, kita mau bawa motor gampang. Jadi tinggal gerakin badan, motor gampang belok gitu. Di situ ada kesan entengnya. Walaupun berat motor misalkan 170, berat taruh shocknya di sini, berat mesin di depan. Kalau berat mesin di depan tuh kayak begini nih. Susah kan, karena tangan kita susah jangkau kan. Oh, kesannya berat nih motor. Padahal enggak. Penempatan position namanya center of gravity. Dari mesin ngaruh. Center of gravity ngaruh ke rangka. Karena si Kawasaki semua pabrikan tuh bikin mesin dulu baru bikin rangka. Terakhir dia bikin fairing. Nah, fairingnya juga udah pas banget ini, segini. Dia nggak niruin yang lain, dia ciri kasih Kawasaki dari generasi sebelumnya. Windshieldnya kecil, ini besar nih. Bagian air scoopnya besar. Dan dia intake-nya udah ke depan deh. Intake-nya udah ke depan, ngambil angin dari depan. Ini nanti bisa dimodifikasi kalau kalian yang suka performance. Dari sini kita misalkan lihat nih intake-nya daerah sini nih. Nah, arahnya kemana nih? Oh, arahnya ke sini. Misalkan ya dari sini nih ke bawah. Mungkin ini kurang besar, mungkin nih kurang besar. Kalau balapan kan nggak pakai lampu. Nah, dari sini bisa tarik ke dalam. Karena semakin banyak angin yang masuk, udaranya semakin bagus, kita bisa basahin bensin, equal tenaga. Cuma jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak, anginnya lambat. Kalau kecil dia cepet. Gitu. Overall, untuk motor 100 juta sampai 130 juta, pilihannya gini. Wah, gue bisa beli moge nih begini. Iya, cuma kalau lu beli moge 130 juta, min condition lah ya, entah tahun berapa. Satu, yang pasti, ini no offense ya, temen lu sedikit. Lu punya CBR 600, lu punya R6, punya apa, temennya gitu ngumpul gitu ya. Atau 1000 cc. Temen lu sedikit. Kalau ini kan satu komunitas nih, Ninja 2,5 gitu. Kita tukar pikiran gimana upgrade ini, kadang substitusi barang, kita bisa tukeran di situ. Jadi lebih mengerucut lagi. Kedua, kalian beli motor yang misalkan 130 juta, yang paling penting, kalian bisa bawa nggak? Itu yang paling penting. 100 horsepower lebih tuh bahaya loh. Dan bobotnya kan ini 160, 170, paling 600 cc itu 170, 180, beda 20 kilo. Cuma powernya lebih. Kalian bisa beloknya nggak? Kalian bisa ngeremnya nggak? Itu paling penting. Nah, saya sendiri prefer kalau punya 100 sampai 130 juta, sebelum punya moge, pakai ini. Entah mungkin nanti si Yamaha bikin, si Honda bikin. Terlepas daripada itu, coba 4 silinder dulu. Coba pakai setahun sampai 2 tahun. Nanti kalian sadar bahwa pas angkat blok, oh silindernya 4, skir klepnya banyak. Itu kelemahannya. Pistonnya beli 4, tapi ada rasa fun untuk kendarain motor 250 cc 4 silinder. Ini motor Resurrection, kembali lagi 90-an sempat ada 2 tak 2 silinder dan 4 tak 250 cc 4 silinder. Ini datang kembali, hidup kembali dan udah injeksi. Saya sendiri nggak sabar, satu lagi. Kalau ada ecunya,
ada part-part racingnya. Ini kalau di dyno konon 40-an, 40 sampai 42 HP standar. Mungkin bisa 50 sampai 60. 250 cc easy. Gitu. Maksimalin terus. Walaupun bagi orang tertentu, wah ini mentok nih. Wah, mau apa lagi nih? Tapi ada tantangan tersendiri. Oke. Sekian, terima kasih dengan saya Roni Iresi.